Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Pribuliza dengan NIM 221307. Di sini saya akan melakukan uji regresi menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah mempunyai data yang sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Di sini terdapat data siswa yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya model CTLL terhadap nilai yang siswa dapatkan gitu. Nah, di sini terdapat tabel yang pertama, terdapat nilai dari jumlah siswa yang berkisar 20 orang dengan persentase data nilai 76 dengan persentase 20, 80 dengan persen 20, 84 dengan persen 30, 88 dengan persen 10, dan seterusnya dengan total 100. Selanjutnya ada value persen dengan awal nilai 76 dengan value persen 20 dan seterusnya dengan total 100. Selanjutnya ada data kumulatif persen dengan value 76 dengan nilai kumulatif persennya sekitar 20 dan seterusnya. Nah, yang kedua, terdapat tabel pembelajaran model CTL yang kita gunakan. Terdapat nilai 76, 80, 84, 88, 92, dan 96. Dengan jumlah siswa jika ditotal sekitar 20. Nah, di dalam Excel ini juga sudah terdapat mean dan standar deviasi variabel penelitian, di mana kita mengambil data, yakni model CTL dan hasil belajar. Di sini sudah diperoleh jumlah model CTL dan hasil belajar adalah sama, yakni 20, dan range-nya juga sama, 20, minimum dari model CTL 70, minimum dari hasil belajar 76, dan maksimum model CTL 90, maksimum hasil belajar 96, dan sum atau jumlah keseluruhan dari model CTL sekitar 3.140 dan hasil belajar 1.676. Rata-rata dari model CTL diperoleh 79 dan hasil belajar diperoleh 83,8. Dan selanjutnya ada standard deviation. Standard deviation ini kita peroleh 4,472 dan hasil belajar diperoleh 6,014. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dalam penelitian yang kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita di sini menggunakan rumus yakni Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk. Nah, di sini terdapat keterangan di mana signifikan lebih besar dari 0,05 itu berdistribusi normal, dan sebaliknya jika signifikan lebih kecil dibanding 0,05 itu dikatakan tidak normal. Nah, kita langsung eksekusi ke dalam SPSS. Ya, kita sudah memperoleh data yang kita ambil dalam pembelajaran CTL ini adalah 76, 80, 84, 88, 92, dan 94. Di sini sebelum ini kita hiraukan dulu karena kita tulis manual dulu, dimasukin ke dalam data ini, dan kita pindah ke variable view, di mana variable view ini kita ganti nilai menjadi X dan siswa menjadi Y,
dengan label tetap nilai dan label siswa. Nah, setelah itu kita ke menu analyze. Analyze di mana kita ke regression dan ke menu linear. Nah, di linear ini kita masukkan nilai X ini ke dalam previous independent. Ini tuh tulisannya independent seharusnya. Dan siswa Y kita masukkan ke dalam dependent. Di mana kita masukin ke dalam save. Nah, di save ini kita masukkan ke unstandardized. Nah, baru ketika itu kita continue. Nah, ketika kita continue, kita save, sudah, kalau kita klik OK. Nah, dari sini kita memperoleh data dari regression. Nah, sebelumnya karena saya sebelumnya sudah regression, di sini sudah terdapat yang namanya data yang sebelumnya sudah saya teskan. Nah, setelah itu kita kembali ke dalam yang namanya NPAR test. Nah, NPAR test itu kita kembali lagi ke NPAR test. Nah, ini kan tadi sudah seharusnya sama ya. Oh ya, kita tuh masukin yang namanya output ini. Ya, di sini ketika kita sudah melakukan regression, kita mendapatkan salah satunya entire test-nya, di mana entire test ini adalah salah satu tes menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov yang kita peroleh signifikan 0,294. 0,294, di mana 0,294 itu lebih besar dibanding 0,05. Berarti signifikan yang kita peroleh adalah distribusi normal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke dalam kesimpulan. Jadi, dari data pembelajaran model CTL menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov, kita memperoleh distribusi yakni normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji tes, yakni sini ratio ini one sample t-test. Nah, one sample t-test ini adalah untuk menentukan teh hitung yang digunakan dengan kriteria taraf signifikan sebesar 5% dan derajat kebebasan sama dengan N min 1, yang dimana ketentuannya apabila teh hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila teh hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Oke, sebelum itu kita
flashback lagi bahwa kita sudah melakukan uji normalitas, yang dimana jika signifikan lebih besar dari 0,05 itu bernilai berdistribusi normal dan sebaliknya. Dan kita ke namanya SPSS. Kita masih menggunakan data SPSS yang sama, yakni variabel X dan Y, dan kita menggunakan analyze di mana kita memakai comparative mean, one sample test, dan kita di sini saya sudah mencobanya dengan kita menggunakan test value 25 dan kita ke option dulu di mana optionnya kita menggunakan 95%. Nah, ketika itu kita continue dan oke. Nah, jika sudah itu data kita ada di sebentar. Oke. Ada di one sample retest. Nah, one sample. Nah, di sini kita sudah memperoleh one sample retest di mana terdapat nilai ya, di mana kita mendapatkan one side yaitu 0,01. Jika kita kembali lagi ke keterangan sana, 0,01 itu lebih kecil dibanding 0,05. Berarti kita kembali lagi ke Excel yang sudah disiapkan, yakni nilai signifikan yang diperoleh itu 0,01 lebih kecil atau 0,05 lebih besar, maka HO ditolak. Jadi kita memperoleh HO yakni tolak. Jadi berdasarkan hasil perhitungan uji T di atas, maka nilai signifikan to Thailand sebesar 0,000 karena nilai signifikan lebih besar 0,05, maka HO ditolak. Sedangkan nilai T hitung hasil belajar sebesar 15.968 lebih besar dibanding dengan T tabel, yakni 2086. Sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita akan masuk ke uji regresi. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yakni regresi linear sederhana. Nah, dari kriteria pengujian regresi linear ini adalah jika nilai probabilitas signifikan itu lebih dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, kita masuk ke data SPSS. Kita menggunakan data yang sama sebelumnya, yakni 76 dan variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita masuk ke analyze, di mana analyze kita masuk ke dalam
regression linear. Nah, regression linear ini kita masukkan nilai X ke sini dan nilai siswa Y ke dalam dependen. Dan kita oke. Nah, ketika sudah oke, akan muncul yang muncul di mana data regression dalam data SPSS. Nah, di sini ada variabel enter, di mana kita mendapati bahwa kita menggunakan metode enter. Nah, di sini yang kedua ada model summary, di mana kita mendapatkan keterangan bahwa nilai yang kita peroleh adalah konstan atau tetap. Nah, selanjutnya prediktor atau itu ada dari nilai itu adalah tetap, dan siswa dengan nilai yang diperoleh juga tetap, dan selanjutnya ada koefisien di mana kita memperoleh dependent variabelnya itu adalah siswa dengan nilai T 2,252. Nah, di sini kita memperoleh yang namanya T. Oh, enggak. Oke, kita masuk ke nilai signifikan. Nah, kita masuk ke signifikannya saja ya. Nah, di mana kita memperoleh nilai signifikannya itu 0,144. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke dalam Excel. Di mana dari hasil pengujian pada tabel yang kita peroleh ini bahwa nilai signifikan sebesar 0,144 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Artinya HA yang berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran CTL, contextual teaching and learning terhadap hasil belajar yang diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Nusa Bakti Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Oku Timur. Jadi dari semua tahapan-tahapan yang kita peroleh bahwa hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Nusa Bakti Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Oku Timur tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan ketika menggunakan model pembelajaran CTL. Nah, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.